Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-13 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Setelah memasuki pet shop, Beming kemudian memberitahukan ciri-ciri anjing yang dirinya inginkan. Lalu si pemilik pet shop pun langsung mengajak Beming untuk melihat-lihat koleksi miliknya. Satu persatu jenis anjing pun diperlihatkan oleh pemilik pet shop kepada Beming, mulai dari anjing berjenis Doberman hingga Border Sheepdog. Tapi sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mampu menjadi inang dari jiwa Tengu. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun sampai di hadapan seekor anjing kecil yang terlihat sedang sakit. Namun yang mengejutkannya, tubuh kecil tersebut adalah inang yang sesuai dengan jiwa Tengu, karena rupanya ia adalah keturunan langsung dari Tengu. Pada awalnya Tengu sempat menolak untuk mendiami tubuh kecil tersebut, karena tidak menggambarkan keganasan serta kekuatan dari jiwa Tengu. Tapi berhubung mencari inang baru bukanlah perkara yang mudah, akhirnya dirinya dan Beming pun setuju untuk menjadikan anjing kecil tersebut sebagai inang Tengu. Belum juga Beming dan Tengu beranjak dari pet shop tersebut, mereka dikejutkan dengan kedatangan sekelompok preman yang hendak meminta sejumlah uang kepada pemilik pet shop. Segera si pemilik pet shop menyuruh Beming untuk pergi, karena dirinya tidak ingin Beming juga menjadi sasaran dari para preman tersebut. Tapi Beming menolaknya, seraya menatap tajam ke arah para preman tersebut, seolah mengartikan jika Beming sama sekali tidak takut terhadap mereka. Namun, si pemilik pet shop kembali memperingatkan Beming jika para preman tersebut bukanlah orang sembarangan. Mereka berada di bawah naungan geng naga hitam. Sontak hal tersebut malah membuat Beming menjadi emosi, karena dirinya memang memiliki kebencian yang mendalam dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan naga. Beming lalu memberikan tekanan energi kepada para preman tersebut, yang seketika membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak sampai di situ saja, Beming juga menyuruh para preman itu untuk menyerahkan semua uang yang mereka miliki. Sebab Beming tidak ingin melepaskan para berandal itu sebelum mereka benar-benar jera. Si pemilik pet shop pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Beming karena sudah berani melindunginya. Dan sebagai balasannya, ia pun memberikan anak anjing yang Beming ingin beli sebelumnya secara cuma-cuma. Singkat cerita, sepulang dari pet shop, Tengu dan Beming pun hendak menyatukan jiwa Tengu dengan inang barunya itu. Namun si anjing kecil meminta Beming untuk mengabulkan sebuah permohonannya terlebih dahulu, sebelum ia menyerahkan tubuhnya kepada Tengu. Dan setelah Beming setuju, anjing kecil itu pun lalu menuntun Beming dan Tengu menuju sebuah rumah sakit. Kemudian ia pun menunjukkan seorang wanita yang terbaring tak berdaya karena pengaruh iblis tidur. Dan si anjing kecil lalu meminta Beming untuk menyembuhkan mantan tuannya itu. Tanpa pikir panjang, Beming pun langsung masuk ke kamar itu dan mengaku sebagai teman dari wanita yang bernama Roxy tersebut. Tanpa disangka, kehadiran Beming dan si anjing kecil malah membuat Ibu Roxy menjadi sangat marah. Sebab Ibu Roxy sangat membenci anjing kecil tersebut, karena ia menganggap anjing itulah yang sudah menyebabkan Roxy menjadi sakit parah. Beming yang kesal dengan sikap Ibu Roxy yang terus saja mengatai si anjing kecil, kemudian menggunakan sedikit kekuatannya untuk membuat Ibu Roxy sedikit tenang. Beming curiga jika iblis tidur yang mengganggu Roxy ada hubungannya dengan gereja tempat keluarga Roxy sering beribadah. Dan hanya dalam hitungan detik, Beming berhasil menyerap habis iblis tidur tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Roxy pun akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Setelah itu, Beming pun segera pergi meninggalkan rumah sakit tersebut dan kembali melanjutkan rencana mereka yang sempat tertunda, yaitu memasukkan jiwa Tengu ke dalam tubuh anjing kecil. Dan tidak butuh waktu lama, jiwa Tengu akhirnya berhasil masuk ke dalam tubuh si anjing kecil. Segera setelah itu, Tengu pun menguji seberapa besar kekuatan spiritual yang bisa dirinya keluarkan dengan tubuh kecil itu. Dan setelah beberapa kali percobaan, Tengu pun merasa cukup puas dengan inang barunya tersebut. Meskipun sebenarnya, kekuatan Tengu masih belum bisa keluar secara maksimal. Malam harinya, Beming dan Tengu pun menghadiri acara yang diadakan oleh keluarga Muruksu sesuai dengan janji Beming sebelumnya. Namun mereka berdua menemui masalah pada saat akan masuk, sebab acara tersebut melarang keras para tamunya untuk membawa hewan peliharaan. Tepat di saat bersamaan, seorang wanita tak dikenal tiba-tiba menghampiri Beming karena ia tertarik dengan Tengu. Dan beruntungnya, berkat wanita itu Beming dan Tengu pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk.
Wanita cantik yang bernama Lee tersebut ternyata adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam organisasi Chongmingju, sebab dirinya merupakan salah satu orang kaya yang ikut mendanai organisasi Chongmingju. Dan setelah itu, Lee pun meninggalkan Beming dan Tengu karena masih ada urusan penting yang harus segera ia selesaikan. Beming cukup terkesan dengan kepribadian Lee, sebab sangat jarang sekali orang berpengaruh sepertinya memiliki sikap ramah dan juga baik. Tidak lama kemudian, Muruksu akhirnya menghampiri Beming. Penampilannya yang begitu menawan membuat Beming dan Tengu terpaku memandanginya. Dan tidak disangka, Muruksu ternyata juga sangat menyukai Tengu. Tapi sayangnya, suasana tiba-tiba berubah pada saat seorang lelaki tua memarahi Beming karena berani melanggar peraturan dengan membawa hewan peliharaan. Pak tua itu kemudian menyadari jika Beming adalah sosok pria yang selama ini sering Muruksu ceritakan kepadanya. Namun sayangnya Pak tua tersebut malah tidak tertarik dengan Beming, karena menurutnya Beming hanyalah pria lemah yang tidak memiliki bakat apapun. Namun Beming dengan berani menjawab jika tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kekuatan mutlak. Oleh sebab itu, bahkan orang yang lemah sekalipun bisa menjadi sangat kuat jika mereka mau berproses. Pak tua tersebut hanya terdiam mendengar perkataan Beming. Ia kemudian berlalu pergi tanpa berkata-kata. Dan setelah itu, barulah Beming tahu jika Pak tua tersebut ternyata adalah ayah Muruksu. Beming yang merasa bersalah karena lancang menjawab ayah Muruksu, kemudian meminta maaf kepada Muruksu atas sikapnya. Tapi Muruksu sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Kemudian Muruksu mulai menjelaskan jika acara yang sedang berlangsung tersebut dihadiri oleh dua kubu pemburu iblis yang biasa dikenal dengan sebutan Night Hunter dan Day Hunter. Meski mereka terbagi dalam dua kelompok yang berbeda, namun tujuan mereka tetaplah sama, yaitu menjadi yang terkuat dalam membasmi para iblis. Sebab dengan begitu, maka akan banyak keuntungan yang akan didapat, dan salah satunya adalah sumber daya yang berlimpah. Penjelasan Muruksu tersebut membuat Beming merasa heran, sebab selama ini dirinya mengira jika para pemburu dari Chongmingju benar-benar tulus ingin menyelamatkan nyawa manusia. Tapi ternyata tidak, banyak dari mereka yang memburu iblis demi keuntungan pribadi. Muruksu sendiri mengakui hal tersebut. Ia juga merasa jika para pemburu Chongmingju yang sekarang sedikit berbeda dari para pendahulunya. Walau begitu, Muruksu mengatakan jika masih ada segelintir pemburu yang memang berpegang teguh pada prinsip utama Chongmingju, yaitu menyelamatkan nyawa para manusia dengan tulus. Beberapa saat kemudian, pemimpin Day Hunter yang bernama Kunsuan pun datang. Namun kehadirannya tersebut malah membuat suasana menjadi memanas, sebab dirinya mencoba memprovokasi ayah Muruksu yang merupakan pemimpin Night Hunter. Tidak sampai di situ saja, ia juga bahkan mengatai Muruksu karena bergaul dengan pria seperti Beming yang tidak jelas asal-usulnya. Walaupun perkataan tersebut sangat menyakitkan, namun Muruksu dan Beming berusaha menahan diri mereka karena mereka tidak ingin merusak acara pada malam itu. Terlebih lagi penyelenggaranya adalah keluarga Muruksu. Sementara itu, Kunan merasa jika hari itu adalah waktu yang tepat baginya untuk membalaskan dendam terhadap Beming. Singkat cerita, setelah para tamu menyantap hidangan yang telah disediakan, Kunsuan tiba-tiba berniat untuk menyelenggarakan kontes antara Day Hunter dan Night Hunter. Sebagai hiburan pada acara malam itu, ayah Muruksu sempat menentang ide Kunsuan tersebut. Tapi kemudian, ia berpikir ulang. Sebab jika dirinya menolak, maka secara tidak langsung hal itu mengartikan jika para Night Hunter takut terhadap Day Hunter. Sehingga mau tidak mau, ayah Muruksu pun terpaksa menuruti kemauan Kunsuan. Dan kontes pun dimulai. Di pihak Day Hunter, Kunsuan menunjuk Lulu sebagai perwakilan petarungnya, seorang gadis kecil yang sebelumnya sempat berurusan dengan Beming. Dan dengan sombongnya, Lulu berniat ingin menantang Muruksu. Muruksu pun hendak menerima tantangan tersebut karena dirinya juga sudah cukup kesal mendengar ocehan Lulu yang merendahkan para Night Hunter. Tapi tidak disangka, Beming lebih dulu mengajukan dirinya sebagai perwakilan Night Hunter untuk menggantikan Muruksu. Aksi Beming tersebut tentu saja membuat Muruksu sangat khawatir, sebab jika Beming mengeluarkan sedikit saja kekuatan iblisnya, maka Beming akan menjadi sasaran empuk para hunter yang menghadiri acara pada malam itu. Namun Beming berjanji jika semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula Beming sudah lama mau menuntaskan pertarungannya dengan Lulu yang sempat tertunda.
Keberanian Beming tersebut mendapat apresiasi dari para hunter. Perlahan ia pun maju menuju arena pertarungan yang sudah ditentukan. Lulu dengan anjing besarnya tentu saja memandang rendah Beming, sebab selain penampilan Beming yang terlihat biasa-biasa saja, anjing kecil miliknya juga terlihat sangat lemah. Tanpa menunggu lagi, Lulu langsung menyuruh anjingnya yang bernama Darklight untuk menyerang Tengu. Ia sangat yakin jika anjingnya tersebut akan menang dengan mudah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Darklight milik Lulu berhasil dikalahkan oleh Tengu hanya dengan sekali serangan. Kemenangan Beming tersebut secara tidak langsung berhasil mempermalukan Kun Xuan, karena sebelumnya dirinya sempat meremehkan Beming. Sementara itu, pertarungan tersebut kini membuat ayah Yu'er menjadi tertarik dengan Beming. Dan di saat bersamaan, Beming tiba-tiba merasakan sebuah tekanan energi yang sangat besar. Lalu muncullah 3 orang yang tidak dikenal dengan penampilan yang sangat aneh. Meski Beming dan Tengu belum bisa memastikan siapa mereka sebenarnya, namun dari energi yang mereka keluarkan, Beming bisa merasakan jika orang-orang itu merupakan sebuah ancaman baginya. Di sisi lain, orang-orang aneh itu juga bisa merasakan tekanan energi yang diberikan oleh Beming. Namun mereka tidak terlalu menghiraukannya. Beming pun dibuat terkejut pada saat mengetahui jika ketiga orang itu adalah master yang sangat dihormati oleh para hunter. Karena penasaran, Beming bertanya kepada Muruksu mengenai siapa sebenarnya orang-orang tersebut. Dan kemudian Muruksu mulai menjelaskan jika ketiga orang tersebut sebenarnya adalah para iblis yang sangat kuat, yang menjadi partner dari Chong Mingju. Meski terdengar aneh, namun Muruksu menambahkan jika mereka adalah iblis yang tergolong baik, sehingga keberadaannya bukanlah suatu ancaman. Tapi walau begitu, tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang tujuan utama para iblis baik tersebut. Dan berhubung Muruksu sedang ada rapat penting, ia pun segera pamit untuk menghadiri rapat tersebut, dan meninggalkan Beming seorang diri di sana. Belum juga Beming beranjak dari tempatnya, sebuah suara teriakan tiba-tiba membuat pandangannya teralihkan. Dan ternyata teriakan tersebut berasal dari Ketua Li yang sedang diganggu oleh seorang pria. Anehnya, tidak ada satupun dari para hunter yang berniat untuk menolong Ketua Li. Mereka semua hanya memandanginya, seolah hal tersebut adalah kejadian yang lumrah. Tanpa pikir panjang, Beming dan Tengu pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Ketua Li dari pria tersebut. Aksinya itu tentu saja membuat si pria sangat marah, karena Beming sudah berani mengusik urusan pribadinya dengan Ketua Li. Pria yang bernama Senfei tersebut lantas mengancam Beming dan akan membuat Beming menyesali perbuatannya. Ketua Li kemudian menjelaskan kepada Beming jika Senfei bukanlah orang sembarangan, sebab dirinya adalah penerus utama dari keluarga Sen yang dikenal sangat kaya raya. Beruntunglah tidak lama kemudian, Sen Luo pun datang menghampiri Beming dan Senfei. Kedatangannya tersebut tentu saja untuk melindungi Beming dari ancaman Senfei, yang ternyata adalah kakak dari Sen Luo. Kedua kakak beradik tersebut sudah lama berselisih karena memperebutkan kekuasaan atas keluarga Sen. Dan berhubung Senfei memiliki pribadi yang sangat sombong, Beming pun memberinya tekanan energi yang seketika membuat Senfei tertunduk tak berdaya di hadapan Beming dan juga Sen Luo. Setelah berhasil mempermalukan Senfei, Sen Luo pun melanjutkan obrolannya dengan Beming, dan ia pun menawari Beming untuk bekerja sama, yang mana tugas Beming adalah membantu Sen Luo untuk mengalahkan Senfei, agar Sen Luo menjadi satu-satunya penerus sah dari keluarga Sen. Dan Beming pun menerima penawaran tersebut karena Sen Luo berani membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu, Sen Luo pun pergi meninggalkan Beming bersama dengan Ketua Li. Ketua Li sendiri menjadi semakin tertarik dengan Beming setelah ia mengetahui jika Beming memiliki kedekatan dengan Sen Luo. Obrolan mereka pun terus berlanjut, hingga kemudian datanglah rival dari Ketua Li. Tanpa basa-basi, perempuan tersebut langsung mentertawai Ketua Li karena perusahaan Ketua Li terancam bangkrut setelah kalah bersaing dengan perusahaan miliknya. Ketua Li pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan tersebut, tapi tidak dengan Beming. Ia malah berhasil membalas ejekan wanita itu dengan sangat baik, hingga membuat wanita tersebut sangat kesal. Berhubung acara pelelangan akan segera dimulai, wanita tersebut pun langsung berlalu pergi dan melepaskan Beming begitu saja. Tapi ia berjanji akan membalas perbuatan Beming tersebut di kemudian hari. Beming yang penasaran dengan acara pelelangan tersebut, kemudian segera ikut bersama Ketua Li untuk melihat-lihat. Tidak seperti acara pelelangan pada umumnya, benda yang dilelang pada acara tersebut adalah benda-benda yang berhubungan dengan hal spiritual. Dan yang mengejutkannya, lukisan Tengu termasuk salah satunya.
Meski banyak peminat dari kalangan para hunter, tapi lukisan tersebut tidak membuat para master terkesan, dan hal itu bisa menjadi masalah bagi keluarga Muruksu. Sebab sebagai tuan rumah, sudah semestinya bagi mereka untuk menyediakan koleksi yang bisa membuat para master terkesan. Pelelangan pun terus berlanjut hingga berhasil menjual beberapa item langka seperti cincin Dharma dan kalung Dragon Scale. Tapi sayangnya, lagi-lagi para master hanya diam tanpa memperlihatkan respon sedikit pun. Hal tersebut semakin diperkeruh oleh Kun Xuan yang kembali meremehkan ayah Muruksu. Sebab keluarga Muruksu tidak memiliki item yang bisa menarik perhatian para master. Tidak sampai di situ saja, Kun Xuan yang memiliki dendam terhadap Beiming kemudian dengan sengaja menunjuk Beiming untuk maju ke atas panggung dan menyuruhnya untuk menawarkan koleksi yang ia punya. Dan entah apa yang direncanakan oleh Beiming, ia malah menuruti kemauan Kun Xuan tersebut, padahal resikonya akan sangat besar. Muruksu dan ayahnya hanya bisa pasrah dan berharap Beiming bisa mengatasi hal tersebut dengan baik. Sebab jika tidak, maka tindakan Beiming tersebut malah akan mempermalukan dirinya sendiri dan juga keluarga Muruksu sebagai penyelenggara. Dan setelah sampai di atas panggung, Beiming pun langsung mengeluarkan sebuah buku yang sebelumnya ia keluarkan dari ruang hampa milik Tengu. Buku tersebut berisikan ramuan rahasia milik Chang'e yang dipercaya memiliki khasiat untuk kecantikan. Beberapa orang sontak mentertawai aksi Beiming sebab mereka tidak yakin akan keaslian buku tersebut. Terlebih lagi, Beiming hanya pria biasa. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada Beiming. Ketua Li dan Shenluo secara serempak melakukan penawaran terhadap buku tersebut dengan harga yang terbilang sangat tinggi untuk sebuah buku. Tindakan kedua orang kaya tersebut tentu saja membuat orang-orang menjadi keheranan. Beberapa dari mereka bahkan menganggap Shenluo dan Ketua Li sudah tidak waras. Namun kejutan kembali terjadi. Tanpa diduga, buku yang diremehkan tersebut justru menarik perhatian para master, dan bahkan mereka berani menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi lagi. Sontak semua orang pun terkejut. Perdebatan pun sempat terjadi di antara para hunter. Sebab bagaimana mungkin item yang tidak memiliki keistimewaan tersebut malah menjadi rebutan orang kaya dan bahkan menarik perhatian para master. Untuk menjawab rasa penasaran para hunter tersebut, Beiming pun memperlihatkan kepada mereka sebagian kecil dari keajaiban buku tersebut, yang mana buku itu ternyata bisa menampilkan ilusi Chang'e. Ilusi itu seketika membius semua orang yang melihatnya. Bahkan saking terpikatnya, beberapa orang rela berkelahi dan berani menawar buku tersebut dengan harga yang sangat fantastis. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah. Kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.